Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim ila dinil islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita semua berbagai nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini, bahkan jam-jam ini, menit-menit ini, detik-detik ini, kita semua umat Islam seluruh dunia, bahkan seluruh umat manusia masih terus diperlihatkan oleh Allah SWT kekejaman, kebiadaban, kedegilan, dan entah apa lagi yang bisa kita sebut, kejahatan satu kaum, yaitu kaum Yahudi, yang begitu banyak disebutkan sifatnya dalam Al-Quran. 100 hari sekian saudara-saudara kita di Palestina, hampir 30.000 yang sudah gugur, insya Allah mereka semua syahid. Ratusan ribu rumah-rumah mereka dihancurkan, masjid, sekolah, rumah sakit. Yang lebih mengerikan hari-hari ini adalah saudara-saudara kita dibunuh secara perlahan-lahan, dibiarkan mereka untuk kelaparan, dibiarkan mereka mati secara pelan-pelan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Mereka menyaksikan satu kejahatan secara langsung, dipertontonkan secara langsung. Dan kita melihat bagaimana sekarang ini ratusan juta umat manusia bangkit melawan kejahatan, kebiadaban satu kaum yang begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat mereka. Seolah-olah apa yang terjadi sekarang ini benar-benar kita sudah diingatkan oleh Allah SWT dalam banyak ayat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan pada kita, hati-hati bahwa semua anak-anak kita sebetulnya lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sudah bertauhid, dalam keadaan sudah mengenal Tuhannya. Fa'abawahu, kata Rasulullah, kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan mereka itu menjadi Yahudi, yakni memiliki sifat-sifat seperti kaum Yahudi itu. Agama kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu-satunya yang memiliki kitab suci yang menjelaskan secara jelas
sejarah, pengkhianatan, kelakuan, sifat-sifat yang disebut sebagai Al-Yahud atau Bani Israel ini. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sekali-sekali kita didik anak-anak kita memiliki sifat-sifat kaum yang setiap hari kita baca dalam doa kita dalam surat Al-Fatihah yang disebut sebagai Al-Maghdub. Kita berdoa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Pada saat yang sama kita juga berdoa, jauhkan kami ya Allah ghairil maghdub, dari jalan orang-orang yang engkau murkai. Al-Maghdub kata Rasulullah SAW adalah Al-Yahud. Dan Rasul mengingatkan pada kita, jangan didik anak-anak kita memiliki sifat-sifat seperti kaum Yahudi ini. Kita bisa melihat dalam Al-Quran. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Maghdub ini sifatnya adalah mereka bangsa yang paling rasis di dunia, bangsa yang membanggakan, memuja keturunan. Keturunan adalah segala-galanya. Bangsa yang memandang rendah agama lain, umat yang lain, kaum yang lain. Bahkan banyak sekali sekarang ini kalangan cendekiawan Yahudi sendiri yang membongkar ajaran-ajaran rasisme dalam ajaran agama Yahudi. Dalam kitab mereka misalnya disebutkan, kalau Anda melihat seorang yang tenggelam di laut dan orang itu bukan Yahudi, maka tidak patut untuk ditolong. Lebih baik memberi makan anjing daripada memberi makan bangsa lain, bangsa goyim. Rasisme ini diakui oleh dunia. Bahkan PBB pun mengakui Zionisme itu satu rasisme. Dipraktekkan sampai sekarang. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum Yahudi ini memiliki sifat yang sangat materialis. Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 55, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kalian, wahai Bani Israel, berkata kepada Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami gak akan pernah beriman kepada kamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Dalam dunia keilmuan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang hanya percaya bahwa yang benar itu adalah yang bisa diindra, faham ini disebut sebagai faham empirisisme, positivisme. Dan faham inilah yang sekarang masih mendominasi kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan kita. Kurikulum yang menolak wahyu Allah sebagai sumber ilmu, sumber untuk mengakui sesuatu itu benar atau tidak, sesuatu itu baik atau tidak. Manusia modern dan anak-anak kita sekarang diarahkan ke situ, dididik untuk tidak mau menjadikan wahyu sebagai sumber kehidupan, sumber ilmu, sumber dari pedoman hidup kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum Yahudi ini bangsa yang dikenal sangat serakah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 96 Allah mengingatkan, wala tajidannahum akhrasan nasi ala haya. Kamu akan jumpai mereka manusia-manusia yang paling tamak terhadap dunia ini, paling serakah, paling rakus terhadap dunia ini. Mereka juga dikenal sebagai bangsa yang tidak tahu berterima kasih, yang suka berkhianat. Sampai Nabi Musa, penolong mereka dari kejahatan Fir'aun, kekejaman Fir'aun pun mereka khianati.
dipesankan oleh Nabi Musa, ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam 40 hari saja, mereka sudah berkhianat dan menyembah patung anak sapi. Nabi Musa seorang nabi yang kuat, qawiyun amin, sangat sedih dengan perilaku kaumnya ini. Dalam surat As-Saff disebutkan Nabi Musa alaihissalam berkata, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, al-ayah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada mereka, pada kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, kalian tahu aku ini utusan Allah pada kalian. Dalam sejarah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa Yahudi ini diselamatkan dan dilindungi oleh umat Islam 800 tahun di Andalusia. Selama ratusan tahun kaum Yahudi ini terlunta-lunta, ditindas, dipersekusi, dibantai, diusir. Di Eropa, semua negara-negara Eropa mengusir mereka, membunuh mereka. Beberapa paus mengeluarkan dekret daerah bebas Yahudi. Anak-anak kaum Yahudi di Eropa waktu itu dipaksa untuk masuk Kristen. Bibel mereka dibakar. Kemana orang Yahudi mencari perlindungan di zaman itu? 800 tahun mereka hidup dalam perlindungan kaum muslimin di Andalusia. Sejarah mereka sendiri mencatat itu. Sampai ada orang Yahudi yang bisa menjadi perdana menteri di Andalusia. Zaman keemasan kaum muslimin di Andalusia, kata seorang penulis terkenal, the golden age of Muslim Spain, also the golden age of the Jew. Mereka menulis zaman kejayaan kaum muslimin di Andalusia itu juga zaman kejayaan Yahudi. 1492, tahun 1492, benteng terakhir kaum muslimin jatuh di kota Granada. 4 tahun kemudian kaum Yahudi dan kaum muslimin diberikan pilihan, 3 pilihan. 1, mereka harus berganti agama. 2, mereka keluar dari Spanyol. Dan 3, mati. Hanya 3 pilihan. Kemana kaum muslimin? Kaum muslimin, jutaan kaum muslimin meninggalkan Spanyol, mempertahankan akidah mereka. Pindah ke negeri-negeri muslim di Afrika, di Turki Utsmani. Kaum Yahudi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemana mereka pergi? Apakah mereka pergi ke Eropa? Tidak. Mereka pergi ke wilayah Turki Utsmani. 400 tahun kemudian kaum Yahudi dilindungi di Turki Utsmani. Ini catatan-catatan sejarah. Bahkan kaum Yahudi itu sendiri yang mengakui, ketika kami dibunuh di mana-mana, kami damai, kami dilindungi oleh sultan-sultan Turki Utsmani. Sampai Sultan Turki Utsmani memberikan jaminan orang Yahudi memiliki pengadilan sendiri, pengadilan agama Yahudi. Orang Yahudi diberikan hak untuk menjalankan ibadah mereka. Bahkan mereka diberikan jabatan tinggi, mufti, chief rabbi, mufti negara. Toleransi Islam sangat tinggi. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, datanglah Zionisme, dan kemudian justru kaum Yahudi ini berkhianat, menghancurkan Turki Utsmani dari dalam. Mereka bersekutu dengan pihak yang selama ratusan tahun menindas mereka, membunuh mereka. Detik-detik ini masyaallah muslimin rahimakumullah,
pengkhianatan mereka ini tercatat dalam sejarah. Mereka dulu bangsa yang tidak punya negeri, tidak punya tanah. Diberikan sebagian tanah Palestina, 80% mereka merampok. Bangsa Palestina sekarang hanya minta 20% saja dari negeri mereka yang dirampok kaum Yahudi ini. Itu pun tidak diberikan. Bahkan sekarang tragis sekali. Dari Gaza 2 juta orang lebih sekarang dipaksa untuk keluar dari situ. Dunia tahu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini yang mengerikan mereka sekarang ini. Kejahatan mereka sekarang ini ditonton seluruh umat manusia, seolah-olah sudah dekat peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat nanti ketika kaum muslimin bangkit mengalahkan mereka dan kaum Yahudi bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Batu dan pohon itu yang akan menunjukkan inilah Yahudi. Sekarang mereka tidak bisa bersembunyi. Bukan hanya orang muslim. Kita lihat sekarang justru negara-negara yang bukan muslim yang berani melawan mereka, yang menyeret mereka ke mahkamah internasional. Dan ini yang ditakuti oleh mereka. Kaum Yahudi sangat takut dengan opini. Oleh karena itu muslimin rahimakumullah, kembali ke peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi. Jangan sampai kita semua orang tua mendidik anak-anak kita punya sifat-sifat seperti sifat-sifat kaum Yahudi. Sifat rasis, membanggakan keturunan, sifat materialistis, serakah, tidak tahu terima kasih. Dan sifat satu lagi yang sangat menonjol pada kaum Yahudi adalah tradisi mereka merusak agama. Dalam sejarah yang meliberalkan agama pertama kali itu adalah kaum Yahudi. Sebelum muncul Islam liberal, Kristen liberal, Hindu liberal, kaum Yahudi yang pertama kali. Ada sekte sampai sekarang yang mereka akui sebagai liberal Judaism, Yahudi liberal. Satu sekte yang resmi, satu sekte yang diakui dalam agama mereka, punya rumah ibadah sendiri, yang di rumah ibadah mereka itu sudah diselenggarakan perkawinan secara sesama jenis. Tapi kita diingatkan, masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwa bangsa Yahudi ini meskipun kecil, jumlah mereka tidak lebih dari 15 juta orang seluruh dunia. Dibandingkan umat Islam yang sudah 2 miliar, kita perlu belajar, kita perlu introspeksi. Mengapa jumlah kita yang begitu besar tidak sanggup menghadapi kekejaman satu kaum yang sangat kecil, satu kaum yang sekarang ini menjadi perhatian seluruh dunia. Hampir semua negara di dunia sekarang ini melawan negara Yahudi Israel. Saya lagi yang akan dipertanggungjawabkan kita semua di hadapan Allah nanti, khususnya tentang pendidikan anak-anak kita, keluarga kita. Kata Rasulullah, jangan sampai mendidik anak-anak kita memiliki sifat-sifat seperti kaum Yahudi. Anak ini sebetulnya lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya, gurunya yang mendidik anak-anak ini menjadi materialis, menjadi sekuler, bahkan menjadi komunis, menjadi ateis, menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita dari mencontoh sifat-sifat kaum Yahudi, kaum al-maghdub, yang setiap hari kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari jalan al-maghdub, jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين وفي كل زمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة